Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat limpahan rahmatnya, karena berkat karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintain ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat ia pula lah kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan apa yang kita jalani pada sekarang ini. Adapun khutbah yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tentang kriteria ilmu yang bermanfaat. Sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau orang-orang yang tidak berilmu. Yang selanjutnya kita kembali kepada topik yaitu kriteria ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat, lantas apa kriteria dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang disebutkan di banyak hadis-hadis yang bisa kita tahu? Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf memberikan syarat hadis atau penjelasan makna hadis Jabir bin Abdullah, memberikan kriteria tentang ilmu yang bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki akhlak batin sehingga berimbas pada amal-amal yang zahir dan memperbaiki kondisi yang zahir dan batin tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tentang syariat memberikan faedah kepada orang-orang yang telah mukallaf. Apa saja yang tentang perkara agama yang akan diwajibkan atas dirinya, baik di dalam masalah ibadah, masalah muamalah, dan akhlak perilaku. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan apa saja yang boleh di dalam kaitannya dengan Allah dan apa saja yang tidak boleh. Dan ini merupakan ilmu-ilmu yang paling agung, yang paling bermanfaat. Yang terakhir, yang keempat, termasuk ke dalam ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu duniawi.
yang mengandung manfaat dan maslahat bagi kaum muslimin. Apabila seorang muslim mempelajari ilmu duniawi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lain dengan ilmu tersebut, maka dia mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu duniawi tersebut dan menyelamatkan ia di dunia maupun di akhirat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan dan tidak pula dimanfaatkan, tidak memperbaiki akhlak, perkataan dan perbuatan sehingga menjadi bukti yang akan menyusahkan pemiliknya dan akan tersesat kepada pemiliknya. Termasuk ke dalam ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dilarang untuk dipelajari, yaitu ilmu sihir dan sebagainya. Mengenai ilmu yang tidak diamalkan sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan justru akan menyusahkan pemiliknya atau menjerumuskan ke dalam akhirat ke neraka jahanam. Sebagai firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-5, yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberikan tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dan tidak mengamalkannya. Mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dan sangat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Yang artinya, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang kami berikan kepada ayat kami, dan mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu mereka mengikuti setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan selanjutnya yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada duniawi dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan itu seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkanlah lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia juga menjulurkan lidahnya. Yang selanjutnya, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-23, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambilkan pelajaran dari hal itu? Sejumlah ayat di dalam 3 surah tadi merupakan celaan terhadap ilmu yang tidak diamalkan oleh pemiliknya, sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan pemiliknya menjadi tercela. Karenanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Khalid As-Sabt, adapun ilmu yang sama sekali tidak ada manfaatnya, yaitu yang justru mudaratnya banyak semata adalah ilmu sihir, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia itu, Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari keduanya malaikat itu yang dapat memisahkan antara orang suami dengan istri. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.